Purbaya kembali bikin geger. Kali ini bukan pejabat kecil yang kena, tapi petinggi OJK dan BEI disebut rontok satu persatu. Di saat elit sedang asik berpesta, Purbaya justru datang membawa palu godam. Elit panik. Pasar bergetar, orang dalam mulai bersembunyi. Pertanyaannya cuma satu. Apakah ini awal perang terbuka melawan elit keuangan? Dan benarkah Presiden Prabowo akhirnya turun tangan karena situasi sudah di luar kendali? Video ini bukan gosip. Ini tentang pesta bandit yang digagalkan dan elit yang mulai ketar-ketir. Simak sampai akhir, karena di sini kita bongkar siapa yang benar-benar panik dan siapa yang sedang diburu. Kenapa orang takut kan? Mereka takut adanya ada kekacauan di manajemen bursa ketika direkturnya mundur. Tapi kan dengan sistemnya sudah cukup baik kan? Ada sistem otomatis yang langsung bisa menggantikan direktur yang ada dari direksi yang ada dengan cepat dan itu berjalan dengan baik. Kita membuktikan sistemnya sudah cukup baik, jadi nggak akan ada gangguan di bursa. Kalau udah gitu maka akan lihat ke fundamental kan? Fundamental ekonominya bagus, saya perbaiki terus. Akan membaik terus ke depan. Tahun ini mungkin ekonomi bisa tumbuh. Kalau bisa saya dorong mendekati 6%. Keuntungan perusahaan listrik kita juga akan naik. Harusnya bukannya akan naik. Jadi Anda nggak usah khawatir. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri. Di Indonesia ini, ya, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ya. Ada itu. Direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri. Kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham. Selanjutnya tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Menko dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini dan juga concern dari berbagai pihak. Kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif, kemudian set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Purbaya ngamuk, petinggi OJK dan BEI rontok, mundur massal, bukan kebetulan. Ini bukan cerita kebetulan, ini bukan angin lalu, dan jelas bukan drama internal biasa. Kalau ada yang masih bilang, itu cuma karena IHSG turun, maaf ya, itu analisis kelas WA Group RT, terlalu dangkal, terlalu polos, dan jujur saja, nggak nyampe ke akar masalahnya. Yang kita lihat hari ini adalah efek domino. Dan yang menjatuhkan keping pertama itu bukan pasar, tapi Purbaya. OJK panik, bukan deg-degan, tapi panik beneran. Mari kita buka pelan-pelan, tapi jangan manja. OJK hari ini kelihatan kayak orang kepergok basah. Bukan karena satu kasus, tapi karena tekanan yang datang dari atas, dan kali ini nggak bisa diakalin. Situasinya mirip banget dengan apa yang terjadi di Bank Indonesia waktu Thomas Jiwandono masuk sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Waktu itu apa yang terjadi? Elit BI langsung kaku. Senyum masih ada, tapi matanya kosong. Kayak orang yang baru sadar, wah ini bukan titipan biasa, dan sekarang pola itu kejadian lagi, tapi lebih brutal. Dirut BI mundur, jangan nafsu tepuk tangan dulu. Banyak yang langsung fokus ke Dirut BI mundur. Padahal itu cuma pucuk gunung es. Pertanyaannya sederhana, tapi mematikan. BI itu di bawah siapa? Jawabannya jelas, OJK. Jadi kalau IHSG anjlok, kalau kepercayaan investor jeblok, kalau pasar panik, masa iya yang disalahin cuma BEI? Ini ibarat rumah kebakaran, tapi yang dimarahi cuma tukang sapu. Ngaco. Dan Purbaya nggak sebodoh itu. Ini bukan soal IHSG. Ini soal pengawasan yang ambyar. IHSG turun itu gejala, bukan penyakit. Penyakitnya ada di pengawasan yang lemah, lamban, dan defensif. Purbaya paham betul peta ini. Bukan karangan, bukan asumsi. Orang ini mantan ketua LPS, anggota KSSK, dan sekarang Menko. Dia tahu siapa ngapain, siapa tutup mata, siapa pura-pura nggak lihat. Makanya ketika Dirut BEI mundur, Purbaya nggak kaget, nggak drama, bahkan terkesan, oh ya memang harus begitu. Tenang tapi nyelekit. Dan boom, OJK ikut rontok. Nah, ini bagian yang bikin elit keuangan keringetan dingin.
bukan satu, bukan dua. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mundur. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Jajadi mundur. Barengan, di waktu yang sama, di tengah krisis kepercayaan. Kalau ini dibilang kebetulan, itu bukan analisis, itu pembelaan. Alasan klasik, tanggung jawab moral. Setiap kali pejabat mundur, kalimatnya selalu itu. Ini bentuk tanggung jawab moral. Oke, fine, kita hargai. Tapi mari jujur, kalau nggak ada tekanan, apakah tanggung jawab moral itu muncul? Jawabannya enggak. Tekanan itu datang dari mana? Dari situasi pasar? Sebagian. Dari asing? Iya. Tapi yang paling bikin sesak napas, Purbaya. Penegasan OJK. Tenang, operasional normal. Klasik, setelah mundur, OJK buru-buru bilang, pengawasan tetap berjalan normal, stabilitas terjaga. Kalimat template, kayak fotokopi. Dipakai tiap krisis. Masalahnya gini, kalau semuanya normal, kenapa dua pucuk pimpinan cabut barengan? Normal dari mana? Ini bukan normal. Ini damage control. Purbaya datang bukan buat damai. Nah, ini poin kuncinya. Banyak pejabat lama masih pakai mindset lama. Asal stabil, aman. Asal nggak ribut, oke. Purbaya anti pola ini. Buat dia, stabil tapi busuk sama dengan bahaya. Tenang tapi menipu sama dengan racun. Damai tapi salah arah sama dengan pengkhianatan. Makanya dia nggak cari damai, dia cari beres. Dan ketika dia bilang, saya menghargai pengunduran diri Dirut BEI. Itu bukan basa-basi. Itu kode keras. Iya, memang ada yang salah. Inilah awal bersih-bersih. Tema ini bukan akhir cerita. Ini pintu masuk. Karena kalau pengawas pasar modal rontok, pertanyaannya tinggal satu. Siapa lagi yang akan menyusul? Dan disinilah elite mulai sadar. Ini bukan reshuffle kosmetik, ini reset sistem. Purbaya sedang bilang ke semua orang, kalau kalian bagian dari masalah, jangan tunggu diseret. Mundur itu pilihan paling terhormat. Dan sebagian memilih mundur. Karena mereka tahu, kalau tetap bertahan, ceritanya bisa jauh lebih jelek. Dirut BI mundur, Purbaya bilang, positif, serok-serok, elit panas, investor senyum. Kalau ada satu kalimat yang bikin elit keuangan langsung naik darah, itu ini, pengunduran diri itu justru positif. Bukan dari netizen, bukan dari pengamat abal-abal, tapi dari Purbaya sendiri. Bayangin ya, pas pejabat satu persatu mundur, pas pasar lagi deg-degan, pas IHSG masih goyang, Purbaya malah bilang, ini kabar baik, ini bukan nyentil, ini nendang dada. Elit mau tenang, Purbaya malah buka jendela. Biasanya pejabat kalau ada krisis itu refleksnya satu. Tenangkan pasar, jangan bikin ribut. Bahasanya dibuat halus, nada diturunin, masalah diperkecil. Purbaya, kebalikannya, dia nggak nyapu debu ke kolong, dia angkat karpetnya sekalian. Ketika ditanya, Pak, mundurnya Dirut BEI ini dampaknya apa ke ekonomi? Jawaban normal versi pejabat lama. Kami pastikan stabilitas koordinasi berjalan. Jawaban Purbaya, positif. Titik. Nggak ada drama, nggak ada kata namun. Kenapa positif? Karena akhirnya ada yang ngaku salah. Ini yang bikin banyak orang salah paham. Purbaya bukan senang pasar jatuh, bukan senang pejabat lengser. Yang dia anggap positif adalah satu hal, tanggung jawab. Selama ini apa yang terjadi? Pas salah, lempar ke sistem. Lempar ke global. Lempar ke asing. Lempar ke situasi. Jarang banget ada yang bilang, iya ini salah manajemen. Begitu ada yang mundur, itu artinya satu lapisan kebusukan terbuka. Dan buat Purbaya itu kemajuan. MSCI, IHSG, dan bom waktu yang dibiarkan. Purbaya juga nggak muter-muter soal akar masalah. Dia sebut jelas, kegagalan menindaklanjuti masukan MSCI, pengawasan yang telat respon yang lelet MSCI bukan malaikat. Tapi juga bukan setan. Masalahnya bukan MSCI-nya, tapi kenapa peringatannya diabaikan. Pas koreksi datang, baru pada kaget, itu bukan kecelakaan, itu bom waktu. Dan bom waktu itu meledak di era Purbaya. Makanya kelihatan heboh. Serok-serok. Kalimat sederhana, makna mematikan. Nah, ini bagian yang bikin elite kejang otot. Purbaya pakai istilah pasar yang sangat rakyat. Serok-serok. Artinya apa? Beli di bawah. Di saat pejabat panik, di saat headline jerit-jerit, di saat elite minta tenang,
Investor yang paham malah masuk. Kenapa? Karena mereka baca arah, bukan drama. Investor cerdas tahu, ini bukan krisis, ini pembersihan. Investor yang waras itu mikirnya begini, kalau pasar jatuh karena fundamental rusak, bahaya. Kalau pasar jatuh karena sistem dibersihin, peluang. Dan yang kedua ini yang sedang terjadi. Pejabat mundur. Sama dengan sinyal. Sistem lama dipertanyakan. Pengawasan dievaluasi. Rezim lama digoyang. Itu artinya arah kebijakan akan lebih jelas. Pasar itu benci ketidakpastian, tapi suka kejelasan. Dan Purbaya ngasih kejelasan. Elit panas karena narasi mereka gugur. Selama ini narasi elit keuangan itu begini. Jangan sentuh kami, nanti pasar rusak. Sekarang terbukti, disentuh, pasar goyang sebentar. Tapi kepercayaan jangka panjang justru tumbuh. Makanya banyak yang panas. Karena senjata lama mereka nggak mempan. Pengunduran diri tidak ganggu fiskal. Pesan ke pasar. Purbaya juga ngasih pesan penting. Ini nggak ganggu fiskal. Artinya APBN aman. Likuiditas dijaga, pemerintah pegang kendali. Bahkan dia bilang puluhan pejabat sudah diganti. Rotasi pajak besar-besaran segera jalan. Evaluasi kebijakan tiap minggu. Ini bukan omon-omon. Ini kerja jalan sambil ribut. Ini sebenarnya pesan ke dalam, bukan keluar. Banyak yang mikir Purbaya ngomong ke investor asing. Salah. Pesan ini ke dalam negeri, ke BI, ke OJK, ke BUMN keuangan. Ke pejabat yang masih main aman. Pesannya satu. Kalau kalian bagian dari masalah, pasar justru lebih sehat tanpa kalian. Pedas? Iya. Perlu? Banget. Kenapa Purbaya tenang? Karena dia sudah hitung risikonya. Orang panik itu karena nggak siap. Purbaya tenang karena dia sudah siap ribut dari awal. Dia tahu akan ada gejolak, akan ada serangan narasi, akan ada drama pasar panik. Tapi dia juga tahu tanpa dibongkar, sistem ini akan busuk permanen. Makanya dia pilih ribut sekarang, beres ke depan. Ponakan Prabowo, masuk BI, sinyal perang terbuka. Purbaya dan Prabowo mau riset rezim keuangan lama. Kalau ada yang masih bilang, masuknya Thomas Djiwandono ke BI itu biasa aja. Maaf, itu nggak ngerti politik ekonomi. Di dunia keuangan, personel itu pesan. Dan pesan ini keras banget. Begitu Thomas Djiwandono duduk sebagai Deputi Gubernur Senior BI, reaksinya bukan euforia, tapi gelisah massal. Kenapa? Karena ini bukan sekadar jabatan. Ini pergeseran kendali. BI selama ini terlalu nyaman. Mari kita jujur, selama bertahun-tahun, Bank Indonesia itu superpower, tapi minim sentuhan politik rakyat. Bahasanya teknokratis, keputusannya dingin, efeknya panah kanan rakyat, kering likuiditas. Uang ada, tapi muter di lingkaran sempit. Bank besar, pasar uang, instrumen BI. Purbaya sejak awal muak dengan pola ini. Dan dia nggak ngomel di belakang. Dia bilang langsung di DPR. BI mengkhianati fiskal, kalimat yang nggak bisa ditarik lagi. Kalimat ini bukan main-main. Bilang BI mengkhianati fiskal itu menantang sejarah. Menabrak pakem. Dan jelas mengguncang elit moneter. Apa maksudnya? Sederhana tapi mematikan. Pemerintah gelontorkan uang ke rakyat. BI tarik lagi lewat SRBI. Likuiditas mati, program fiskal jadi setengah jalan. Itu bukan sinergi, itu tabrakan. Dan Purbaya nggak mau pura-pura nggak lihat. Masuknya Thomas sama denagan mata Presiden di BI. Sekarang kita masuk ke bagian sensitif. Thomas Djiwandono bukan orang sembarangan, bukan orang titipan kosong, dan yang paling bikin elit keringat, dia keluarga Presiden. Artinya apa? Artinya BI nggak lagi zona nyaman. Setiap kebijakan sekarang diperhatikan, dievaluasi, disinkronkan dengan fiskal. BI yang dulu super independen tapi kebablasan, sekarang dipaksa sinkron. Dan buat rezim lama, ini ancaman eksistensial. OJK dan BI, satu rantai satu masalah. Ingat, OJK itu pecahan BI. Budaya kerjanya mirip, pola pikirnya nyambung, jaringannya sama. Makanya jangan heran, BI ditekan, OJK ikut panas. Begitu BI mulai diintervensi secara kebijakan, OJK kehilangan tameng. Nggak bisa lagi ngumpet di balik. Ini teknis, bukan politik. Karena kebijakan ekonomi selalu politis. Ini bukan balas dendam, ini reset. Banyak yang mencoba membelokkan narasi.
Ini balas dendam rezim baru, salah besar. Kalau balas dendam caranya kriminalisasi. OTT buka kasus lama. Yang dilakukan Purbaya, tekanan kebijakan, evaluasi struktural. Dorong mundur secara sistemik. Ini reset, bukan revenge. Rezim lama kehilangan kendali. Coba perhatikan polanya. BI disorot keras. OJK panik. BI rontok. Elit pasar kehilangan narasi. Ini bukan kebetulan, ini satu garis lurus. Dan garis itu menuju sinkronisasi total kebijakan fiskal moneter pengawasan. Yang nolak, silakan minggir. Doktrin asing mulai ditinggal. Purbaya juga konsisten soal satu hal. Indonesia tidak boleh tunduk pada dogma IMF dan elit global. Rating, indeks, standar global boleh dipakai, tapi bukan disembah. Masalahnya, rezim lama. Terlalu nurut. Terlalu takut dicap nggak ramah pasar. Terlalu peduli pujian asing. Purbaya datang dengan gaya sebaliknya. Rakyat dulu, pasar nyusul. Dan ini tabrakan ideologi ekonomi. Kenapa elit panik? Karena mereka kehilangan payung. Dulu, kalau ada masalah, sembunyi di BI, lempar ke OJK, lindungi lewat jargon stabilitas. Sekarang, payungnya sobek. BI disorot, OJK disorot, pasar dibuka, dan satu persatu kedok kebijakan lama rontok. Ini sinyal ke semua pejabat keuangan. Pesannya jelas, kalau masih pakai pola lama, kalian akan tersingkir, cepat atau lambat. Makanya banyak yang defensif, panik, mulai cari aman. Tapi buat Purbaya, aman nggak cukup. Purbaya menteri paling banyak kejutan, pejabat nggak ada tempat lari. DPR nyinyir, malah kelihatan koplak. Sekarang kita sampai di titik yang bikin banyak pejabat nggak bisa tidur nyenyak. Karena satu hal sudah jelas, era main aman sudah selesai. Di era Purbaya, senyum rapi, pidato halus, dan jargon stabilitas nggak lagi cukup. Salah dikit bukan ditegur, ditelanjangi sistemnya. Gaya Purbaya, nggak ada kata nanti. Biasanya pejabat kalau ngomong begini, nanti kita evaluasi, akan kita kaji, sedang kami dalami. Terjemahannya apa? Ditunda. Purbaya beda kelas, dia ngomong evaluasi jalan. Copot jalan, audit jalan, rotasi jalan. Bersamaan. Makanya banyak pejabat kelabakan. Karena biasanya mereka punya waktu, nyiapin alibi, ngamanin jaringan, rapihin jejak. Sekarang, nggak sempat. Bagi Purbaya, copot itu baru pembukaan. Ini yang paling bikin panas. Buat Purbaya, copot jabatan awal. Audit sama dengan menu utama. Bongkar sistem sama dengan tujuan. Makanya dia berkali-kali bilang, kalau negara dirugikan, siap-siap kena giliran. Ini bukan ancaman. Ini pengumuman. Pejabat lama kaget, kok serius sih? Banyak pejabat lama salah baca. Mereka kira, ini paling juga ribut di awal. Masalahnya, Purbaya nggak capek ribut. Dia nggak takut dimusuhi, dan yang paling bahaya, dia ngerti sistem. Ini bukan politisi yang baru belajar fiskal. Ini teknokrat yang hafal boroknya. DPR bilang cuma omon-omon, yang ngakak aja. Nah, sekarang kita bahas bagian paling ironis. Ada suara dari DPR yang nyeletuk. Ini cuma omon-omon, serius? Kalau ini omon-omon, kenapa Dirut BEI mundur? Kenapa Ketua OJK mundur? Kenapa pengawas pasar modal cabut? Kenapa BI panas dingin? Kalau ini omon-omon, yang di atas ngapain pada kabur? Faktanya, yang rontok bukan kaleng-kaleng. Ini bukan staf kecil, bukan pejabat eselon 3. Yang rontok, pucuk pimpinan, otoritas strategis, penjaga sistem keuangan. Kalau DPR masih bilang ini omon-omon, mungkin yang sebenarnya takut itu bukan pasar, tapi DPR sendiri. Kenapa DPR panas? Karena payung lama ikut sobek. Selama ini banyak kebijakan keuangan, aman secara formal, tapi bocor secara substansi. DPR sering jadi penonton, kadang jadi pembenar. Sekarang Purbaya buka data, buka logika, buka konflik kebijakan. Dan itu bikin banyak pihak nggak nyaman. Ini bukan soal Purbaya, ini soal arah negara. Penting dicatat, ini bukan soal satu orang. Purbaya cuma ujung tombak. Arah besarnya jelas, rezim ekonomi pro-rakyat ala Prabowo. Artinya likuiditas harus ke rakyat, fiskal dan moneter harus sejalan. Pengawasan harus tajam,
Oligarki harus dipaksa nurut dan buat sistem lama ini kiamat kecil. Yang bilang ini berbahaya sebenarnya takut kehilangan kendali. Narasi lawan sekarang itu aja. Ini berbahaya buat pasar. Ini bikin investor takut. Ini terlalu agresif. Padahal yang sebenarnya terjadi, yang takut itu elit lama. Investor yang paham, masuk pelan, serok di bawah, tunggu arah jelas. Dan arah itu lagi dibikin jelas sama Purbaya. Kesimpulan telak, ini ngamuk terencana. Mari kita tutup tanpa basa-basi. Ini bukan ngamuk emosional. Ini ngamuk terencana. Target jelas. Urutan rapi. Risiko dihitung. Dampak disadari. Purbaya tahu. Akan diserang. Akan dijatuhkan narasinya. Akan dituduh macam-macam. Tapi dia juga tahu satu hal. Kalau ini nggak dilakukan sekarang, Indonesia akan bayar lebih mahal nanti. Dan pesan terakhir buat semua pejabat. Di era Purbaya, jabatan bukan tameng. Senyum bukan perlindungan, diam bukan keselamatan, kalau merugikan negara, menghambat rakyat, melayani oligarki, nggak ada tempat lari. Dan itu sebabnya hari ini satu persatu rontok, bukan kebetulan, bukan kecelakaan, tapi konsekuensi.